kaleko nga manang nga banua ukwa tabe lako kita solanasa. Salama makaren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada beberapa pira tengkan latao lalante makaren to temo yang matu ibadah penghiburan yang ketiga yang dirangkaikan dengan ibadah berkunjungan PKK Lyon tahun berkini. Acara yang kedua yang ibadah. Bulan Panata Majelis Gereja Jemaat Bukit Hermon Salu Sarambu. Yang ketiga, mungkin ada ungkapan hati sekaligus penyampaian dari Bapak Pemerintah. Dan yang keempat, ungkapan hati dari keluarga yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Maluangan, Bapak Dewan, atau Malute di Sabu, Bapak Nanggi. Nah, yang terakhir penutup. Yang moto tu tengkan la tao la lante makaren to temo. Na to temo mentama ki tengkan mak penduan ya motu ibadah. Na lako tulang panata ibadah i sorong itiak gitu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, saya ucapkan bagi kita sekalian. Saat ini kita akan memulai ibadah penghiburan dirangkaikan dengan perkunjungan PKK almarhum Ibu Ludia Pakita. Oleh sebab itu mari sejenak kita tenang, kita berfokus kepada hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan kami informasikan bahwa jika masih ada persembahan pujian yang belum kami daftar, boleh menulis lalu memberikan kepada kami. Sekedar informasi yang sudah mendaftar di sini, ada persembahan pujian dari RT Tok Buangin, KOR Pusat Paroki, KOR Kamisaran Ambe Katolik Pusat Paroki, Peluap GPDI Bukit Hermon Sarambu, Stasi Lyon, PKK Tondok Iring, kemudian Jemaat Silobarani. Jika masih ada di antara kita yang akan mempersembahkan pujian, mohon untuk ditulis lalu diberikan selebaran kepada kami untuk mengaturnya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi satu pujian di nomor 3 yang sempat memegang lembaran yang dibagikan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepadamu. Kita lakukan pujian ini. Ajarku pimpinlah jalan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sore hari ini, di tengah-tengah pelataran duka cita pada sore hari ini, kami sekelompokan umat-umat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami tunduk menyembah Tuhan, mengakui segala kedaulatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami, atas terpanggilnya orang tua kekasih kami, Ibu Ludia Pakita dari tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat yang ada ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa pertolongan kami dan penghiburan daripada Tuhan akan menjadi bahagian hidup kami semua yang ada, sehingga lewat hidup kami, khususnya bagi anak cucu yang ada ya Tuhan, mereka tidak larut dalam duka, tetapi mereka tetap mendapatkan kekuatan peneguhan iman lewat ibadah sebentar juga berlangsung ya Tuhan. Bahkan firman-Mu sebentar akan menjadi kekuatan bagi mereka. Berkati dan pakai seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat ibadah penghiburan hari ini. Pemakaian pengurapan Tuhan turun di atas kehidupan mereka. Mereka melayani hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami serahkan ibadah penghiburan ke dalam tangan Tuhan pada sore hari ini, dan kami akan memulaikannya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjut di dalam ibadah kita. Kita menyanyi pujian di nomor 5 dari lembaran yang sempat kita pegang, Sabar dalam Susah Sukarmu. Kepada jemaat Silobarani untuk memuji Tuhan. Ke rumah tempat yang
beri kuat padamu sabar, sabar dalam susah sukanya, sabar berdoa pada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat pada sekali lagi sabar, sabar dalam susah sukanya, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Setelah ini bersiap-siap pujian dari KOR Pusat Paroki. Jadi mohon untuk dipercepat. Setelah ini pujian dari Spasilion, ya. Yang tadi minta agak belakang-belakang dari penasiran pengasih. Jadi mohon untuk dipercepat. Setelah ini langsung disambung berdiri Spasilion untuk mempersembahkan diundukan. Inang kemburi kuat, oh kuat renunganku. Inang
langsung disambung Basilio. Langsung disambung Basilio. Tuhan
memberkati gedung duka dari Stasiun. Kita kembali menyanyi pujian tadi. Lalu saya persilahkan pujian dari RT Tok Buangin, disusul Peluap GPDI Bukit Hermon Sarambu. Kita menyanyi kembali pujian tadi. Saya persilahkan pujian dari RT Tok Buangin. Di sana
Paroki, Gedung Duka dari RT Tok Buangi, disambung pujian dari Peluap GPDI Buget Hermon Sarambu. Setelah ini, Kor Kamisaran Ambek Katolik Pusat Paroki dan pujian yang berikutnya nanti setelah firman Allah. Setelah ini, Kor Kamisaran Ambek Katolik Pusat Paroki. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Langsung disambung pujian dari Kor Kamisaran Ambek Katolik Pusat Paroki.
Patongan uang-uang renungan totoku. Si Sonda Gagetoba Kutamui Rakatuanku Kugadasai Kuamanari Bentoya Todo mi pena
matoto ipelangku unolai ekatoa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati gedung duka dari KOR Panusaran Ambe-Ambe Katolik Pusat Paroki. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Masih ada 3 pujian setelah firman Allah, tetapi mohon kita untuk tenang sejenak. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Kita menyanyi satu pujian nomor 1. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana memberi kita jawaban yang pasti. Kita melakukan pujian ini. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Di tengah-tengah duka cita pada sore hari ini, kami umat-Mu datang menghadap hadirat Tuhan, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada di dalam nama Yesus ada kekuatan. Karena itu sore hari ini Tuhan, kami butuh kekuatan
dari Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini benar-benar datang menghibur kami, keluarga, masyarakat yang ada pada sore hari ini, jemaat Tuhan yang ada, yang ditinggalkan oleh Ibu kekasih ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan menjadi penghiburan yang sejati di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya mata-Mu tertuju di tempat ini. Kuasa-Mu ada di sini menguasai kami semua, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu berbicaralah melalui hamba-Mu, karena kami umat-Mu siap mendengarkan berita penghiburan pada sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini firman Allah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Sonda, Sarjana Teologi. Dengan hormat kami silakan. Selamat kita sama-sama ada di pelataran buka ini bersama dengan PKK yang mengadakan kunjungan dalam ibadah penghiburan atas meninggalnya Ibu almarhumah Budia Pakita yang dipanggil Tuhan dari antara kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala untuk saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita yang berduka. Saya tidak panjang dalam komentar, sudah diperkenalkan nama saya tadi, tempat pelayanan saya di Songgo, Betualu, Sengalan Selatan. Mari sama-sama saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pada pasal 4, pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya baca firman Tuhan untuk kita dalam salinan bahasa Indonesia demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Sidang pergabungan atau sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan, dan jelas sekali dalam ayat terakhir
Dari pembacaan kita ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Melandayama rato si pakatana komimisa solamisa ulendui kada iya te. Penghiburan sejati datangnya dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apa palandoan ni papakatana? Ulendui kadang na Tuhan tumang kata bahasa. Ini firman Allah menggema di seluruh dunia bahwa hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya mo yate tulah taulang lambe pada lan makaren yate kumua. Apa siara di nampak apa katana apa kanana lamekada yate mang kata bahasa. Kediola itu disangka kak tuan sungai. Melandayan na diolay te akan dia te apa di ki masusa ki tumangi ki. Ibu terkasih meninggalkan beberapa anak dan suami. Tentu duka yang mendalam dialami bahkan seluruh rumpun keluarga. Kita juga yang hadir pada saat ini di tengah di pelataran ini. Kita datang merasakan duka atas terpanggilnya ibu terkasih dari antara kita semua. Dan memang itu perintah Tuhan supaya kita saling menghibur satu sama lain. Tetapi yang dipelajari na Tuhan. Tekada ya terampul aku kombongan tu disanga kombongan Tesalonika atau jemaat Tesalonika. Ayatnya yang ke-13 berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jemaat Tesalonika, penerima awal firman ini, berita ini bahwa no kakan talinga itu kumua taimi kanasai taimi tandai. Umbadi kontingaya itu yona tu disanga kak tuan sunga. Sela koma susah komisusi tahu tak ranuanda. Jemaat Tesalonika ditegur bahwa kami tidak mau mendengar, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka meninggal, sehingga kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita, bagaimana kita menghadapi duka cita jika itu datang dalam kehidupan kita. Di muka bumi ini ada begitu banyak agama yang ada. Agama suku dan agama resmi. Dan masing-masing mempunyai cara bagaimana menghadapi duka cita jika ada kematian. Tapi kita tidak bicara lebih jauh karena kita bicara bisa disebut sebagai pelecehan agama. Namun kita akan fokus pada firman Allah. Apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya yang Tuhan kehendaki, sehingga sekaligus waktu kita menghadapi kematian ada penghiburan yang ada di dalamnya. Saya bacakan dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada satu kata di sini bahwa
Itu saya baca ulang lagi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Meninggal di dalam Yesus, mati di bambang lang kapatunganan laku Yesus Kristus. Artinya bahwa Alkitab itu berbicara tentang kematian. Yang di dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa orang-orang Tesalonika berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Seyogianya mereka tahu bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus ada penghiburannya dan ada pengharapannya. Tapi saya mau feedback sedikit bahwa Alkitab sendiri berbicara tentang kematian. Tentu awal dalam iman Kristen dikatakan bahwa adanya kematian karena adanya pelanggaran akan hukum Allah. Adanya kematian atau terjadinya kematian karena adanya pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan hukum atau aturan-aturan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tapi kemudian iblis datang dan mencobai serta menggoda mereka sehingga mereka lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Dan Alkitab berkata mereka melanggar firman Allah. Lalu datanglah Tuhan dan memberikan penghukuman kepada manusia, yaitu kematian. Dilampaklah Adam solah Hawa kumua belanna. Iko Adam jala kaya malita kelas ini kalau kita. Perempuan yang berdosa dikatakan bahwa engkau juga karena engkau sudah melanggar hukum Allah, maka engkau akan merasakan sakit yang luar biasa saat engkau melahirkan. Artinya bahwa kematian memang ada dari sejak manusia pertama nenek pemula tahu untuk detinting itu kadang atau tukang papa. Disiusui laku kita batina Adam solah Hawa sampai kepada hari ini. Banyak orang berusaha menghindari yang namanya kematian. Karena kematian itu memang adalah hal yang membuat kita menangis, membuat kita berduka. Jika kita kehilangan orang yang kita kasihi, jika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita berduka, kita menangis. Seperti keluarga di tempat ini. Kehilangan orang yang dicintai, orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Ada duka, ada air mata. Sehingga seperti tadi bahwa orang, itu sebabnya orang berusaha sedapat mungkin menghindari kematian, tapi nang tak bisa diperlempian tu yona kematian. Di bangku sekolah guru-guru mengajar, ada pujangga yang bernama Khairil Anwar, dia mencatat, dia membuat satu puisi yang begitu indah. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Coba mimpinya manusia. Kita piatoraya nenek atau di Sangapuang lagi pada ada malenda katang mate, tapi mati di kebangsian. Sampai hari ini kematian itu terus ada. Tapi puji Tuhan dan untuk ada dan papasan tadi semua orang yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Dikatakan tetap, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22, tapi saya akan lihat ayat itu untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Alkitab berkata yang mati di dalam Yesus, dalam iman kepada Yesus, ada penghiburannya di sana. Kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Jadi keluarga yang berduka, suami bersama anak dan semua rumpun keluarga. Ada penghiburan dari firman Tuhan bahwa ibu terkasih yang telah meninggal dalam Yesus, dalam iman kepada Yesus tentunya, yang telah mati dan telah bangkit, telah mati di kayu salib memberikan kehidupannya menjadi jalan pengampunan dosa, dan telah bangkit. Alkitab berkata, yan nata'na tuo tupong Yesus lamela ala na tomade torrosala kapatokananmi. Tontong komituo lan dosa. Tapi Yesus yang mati menebus dosa kita di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata, iman kita tidak sia-sia, pengharapan kita tidak sia-sia. Dia telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan itulah yang diimani oleh ibu terkasih. Saya tanya salah satu ponaannya yang rekan saya pendeta, Bapak Pendeta Sion, ibu umur berapa? Diperkirakan 67 tahun. 67 tahun, satu usia yang cukup panjang yang Tuhan beri, dijalani oleh ibu terkasih sampai pada akhirnya Tuhan panggil dari antara keluarga dan kita semua. Tapi beliau mati di dalam iman kepada Yesus, sehingga keluarga yang dikasih Tuhan, biarlah firman Allah berkata, inilah penghiburan untuk keluarga, bahwa ada pengharapan bagi setiap orang yang mati dalam Kristus. Ada penghiburan dari firman Allah bahwa oleh korban Kristus dosa ibu telah diampuni, dikuduskan. Oleh korban Kristus menjadi jalan untuk bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Barangkali bahasa terakhir semua, korban Kristus yang menjadi pesulur sundun tak kita tomak-tomakan toh, untuk masuk dalam surga, untuk masuk dalam kemuliaan kekal, untuk masuk di dalam kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Kita semua yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan di pelataran duka cita pada petang hari. Selanjutnya di dalam pembacaan kita tadi dari 1 Tesalonika pada pasal 4, kita mendapati seperti saya membacakan tadi bahwa ada kata perintah, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Pertama tadi jika kita mati dalam Kristus, tak ada semua lagi tak ada pilih. Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21, dua orang untuk Kristus mati nak menjadi satu. Ada kutipan ayat di karangan juga ini, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang. Tuhanlah itu kiranya menjadi penghiburan bahwa
Dia telah menebus kita untuk kita layak bersama-sama di dalam kemuliaan. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya sambung ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulangi ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pada waktu tanda diberi, yaitu penghulu malaikat meniup sangkakalanya, kalau kita bicara tentang peniupan sangkakala, memang di dalam kitab Wahyu itu ada bicara tentang sangkakala. Ada juga dibicarakan tentang pembukaan meterai. Ada juga dibicarakan pencurahan bokor sampai pada peniupan sangkakala. Ada meterai 1 sampai 7, ada pencurahan bokor 1 sampai 7, ada peniupan sangkakala dari 1 sampai 7. Itu dituliskan di dalam kitab Wahyu. Tapi semua itu berbicara tentang tanda-tanda zaman. Nanti pada waktu sangkakala yang ke-7 ditiup, itulah Yesus sendiri akan turun dari surga menjemput kita para saleh-salehnya. Tapi semuanya akan didahului dengan pembukaan meterai 1 sampai 6, pencurahan bokor pembukaan meterai 1 sampai 7, pencurahan bokor 1 sampai 7 sampai peniupan sangkakala 1 sampai 7. Itu semua bicara tentang tanda-tanda zaman yang akan datang mendahului kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dan apa yang terjadi sebenarnya, apa yang terjadi hari-hari sekarang, itu sebenarnya penggenapan daripada firman Allah. Adanya bencana, adanya peperangan, adanya kelaparan, adanya pemberontakan, kemurtatan, itu semua sudah dikatakan, disebutkan dalam firman Allah. Tapi puncak daripada semua pada waktu malaikat Allah meniup sangkakalanya, maka Yesus akan turun dari surga menjemput kita para saleh-saleh. Tapi dikatakan bahwa mereka yang telah mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit untuk naik ke atas awan-awan bertemu dengan Yesus. Jadi penghiburan Kristen bagi setiap orang yang mati dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan kembali. Dan kita biarlah dikuatkan oleh firman Allah ini, sekalipun kita berduka karena kematian yang terjadi di antara kita. Maksud saya, ibu terkasih dipanggil Tuhan dari antara kita. Tapi ada penghiburan dari firman Allah. Beliau telah dahulu mendahului kita. Tapi ada janji Tuhan bahwa jika Yesus datang kembali, orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit kembali. Tapi puji Tuhan, karena kalau kita baca tentang kebangkitan, Yesus sendiri pernah berkata,
Ada yang akan dibangkitkan menuju hidup yang kekal, tapi ada yang akan dibangkitkan menuju kepada penghakiman. Itu jelas perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-6. Maksud saya pasalnya yang ke-5. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25 dan 28 ya. Ayat 28 maksud saya bacakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada janji Tuhan bahwa orang yang mati dalam Tuhan dan tentu menjalankan imannya selagi ada di muka bumi. Itulah yang disebut dalam pembacaan kita, mereka yang telah berbuat baik. Memang di akhir zaman ini ada krisis moral yang terjadi. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Sopan santun itu luar biasa sekali. Tapi sekarang kita melihat sudah tipis sekali. Sampai kalau kita dengar berita, itu berita hanya berita yang menakutkan. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak-anak membunuh orang tua memperkosa anak dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang beriman kepada Yesus, itu sebabnya Yesus pernah berkata begini di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saya letakkan itu di dalamnya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Menjadi Kristen KTP tidak menjamin adanya kebangkitan untuk hidup kekal. Kristen tanpa pertobatan. Sebab itu seperti firman Allah, biarlah Rasul Paulus pun berkata dalam suratan Filipi pasal 1, jika aku hidup, itu berarti bagiku hidup, bekerja, dan memberi buah. Jadi mari dalam ibadah penghiburan ini kita disapa oleh firman Allah akan beri tutup mampata semua. Ya tutomate lan pongisu lan oleh pasudah kembali bangunan dalam nakapakonganan hati Yesus. Ya rakaya kada sunyoran dan kuduk na pongisu pirombongin atau makada. Ya tu tahu tu perangi gambaran kulang to kapuru dan letuo tapi den tutuo nama panguju laku ketuan selaku lakona tapi den duka tutuo nama panguju laku penghukuman. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua sehingga di dalam ibadah penghiburan ini kita bisa terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga satu saat jika ajal menjemput, saya pun akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Seperti ibu di tempat ini. Saya pun akan mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal. Seperti ibu di tempat ini. Kita semua yang sama-sama dikasihi Tuhan.
Firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Kita banyak bicara tadi bahwa apa artinya bangkit jika bangkit untuk masuk penghukuman. Tapi tentu nando penanta nakamali penanta kita bangkit dalam iman kita kepada Yesus untuk hidup yang kekal. Itu sebabnya misal orang gaina orang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan itu di sana Salomo. Dia berkata di dalam Pengkhotbah pada pasal 7 ayat 2. Khotbah pasal 7 ayat 2 dalam terjemahan baru dikatakan begini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saya mencoba memperbandingkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya mencatat di sini, Pengkhotbah 7 ayat 2 bilang begini. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Sebab penekanannya di sini, sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Ada satu pendeta yang namanya Erastus Sabdono. Dia bilang ya tuh kematian susi atau mangantri. Kita tidak tahu kita ada di antrian mana. Tapi kematian itu seperti antrian. Tapi dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dalam bahasa Indonesia masa kini, bagian dia dikatakan sebab kita harus selalu mengenang dengan atong ya tapalan parinanta bahwa maut menunggu setiap orang. Kumaya itu kematian untayan di seorang. Jadi pada waktu kita bisa membaca, merenungkan, meresapi firman Tuhan ini, disinilah kemudian itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita, akan menjadi kekuatan dan kemampuan dalam diri kita ke semua. Iyo to dale, to gampang tu kada sunyorang dan kuduk na pengisu kirang bongi semua. Dan dia to meka puang-puang tu di bahasa lama, sangadinda tong pogokan pak poreana ambil kudus juga. Marilah kita yang masih diberi nafas hidup, diberi kesempatan supaya kita bisa mengamalkan setiap iman percaya kita. Dan hari Minggu kembali ke gereja. Dan semakin kita semakin tua si turun pak polanya ke tukang kata. Lambe boleh tuatun na kadang na pong Yesu maka ada kumua koyan na rampo mutiona penghulu malaikat umpanoni tarompe na doto gaun pasonglo mo pong Yesu tamuikin solanasa. Kita dibangkitkan kembali dari kematian. Yang ketiga atau yang terakhir di dalam ayat 17 yang sudah kita baca tadi, penghiburan Kristen bagi setiap kita yang mengalami duka cita karena kematian, dikatakan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, setiap kita yang beriman kepada Yesus, kita yang telah mati jika kita mati dalam Tuhan, kita yang masih hidup jika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan diangkat bersama-sama awan-awan untuk kemudian kita dibawa untuk tinggal bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan di dalam kemuliaan.
Jadi keluarga yang berduka, ibu terkasih telah mendahului kita semua. Tapi dalam iman Kristen ada reuni akbar kekal selama-lamanya yang dirancang oleh Tuhan. Ada fellowship, ada perkumpulan bersama para orang kudus selama-lamanya dalam kemuliaan. Kita akan berkumpul kembali bersama-sama. Ibu telah beristirahat. Di dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang mati sejak sekarang ini dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Dalam istirahat yang panjang, tapi pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa di surga, beliau akan dibangkitkan. Dan jika kita hidup dalam iman, setia sampai pada akhirnya, kita masih akan berkumpul dengan beliau di dalam kemuliaan sama-sama dengan Tuhan kita. Sebab itu biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, iman kita dibangkitkan, iman kita dipulihkan. Kita semua dikuatkan untuk tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Ada ayat berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Semoga kita semua boleh, karena kalau saya dengar riwayat dari ibu ini, ada sekian tahun beliau terbaring rumah sakit, tapi beliau tetap mati dalam iman pada Tuhan. Artinya perlu kita bertahan sampai pada akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Nomor 6, O Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Kita satu dalam doa. Tutupan pagi dan surga, rampukan patutun ketuan itu tukumua muiraka nakabukan nite kamasusan gelana indo ikaburoi tumangka mitamboi kaburu namayalla tangaki selamat. Lanagan kamasusan yate tukuang betua lang surga.
langkakan pada rapa untalinga itu kada pada tumbi tulah mendadi pak pakatana sekama tutoran laku kami solanasa maka iringan kami rapu tunabe batang lembang inde kama susah uang matualan surga mama toto makan solanasang sia tundui makan ayo kaikan solanasang tontong batta sia bantang lan kapatongan amki susite indo tumangka ditampe kabor lambe al la tontongkan batta sia bantang lan kapatongan amki muiraka nabuda tuyona agan besoba urampui kapatongan amki pamangka mukan pada orang itu kadangnya ungkam muraikan solanasa lima totok lan kapatonganan sabak lan kapatonganan kilako Yesus Kristus muiraka kila itu disanga ka Tuhan sunga apa dan pak pakatana susi tumangka kirangi kibasa lan makarenya uang matualan surga tontong kami dolanan kan lam kapatonganan dengan nate may anak sete balina te ibu tumen boga pamatuti solanasang semintu rapu makamban tunalambiran te kang susah puang matulan suruga bengkan penagina tontong nanung ite kadan mi sia pamatoto kan umpugokan ni lan mintu akan ketuan si taru nate kami nomban pak pakatana lan makarenya te kisorong tamani mami lan sanganna puang Yesus Kristus kini rampo masambayang haleluya amin. Saya kembali. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Allah. Sebelum kita membawa korban persembahan, dengan hormat Pendeta Pembantu Yoran Palipadang memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seberapa kami yang ada bersama dengan keluarga boleh dihiburkan, dikuatkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan meletakkan persembahan kami, berkati setiap tangan yang terulur di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita segera akan membawa persembahan kita, sebagian dari ibadah kita sore hari ini. Kita nyanyi pujian nomor 4. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digerak. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan
bersyukur padamu. Ajar kami menghitung hari-hari, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Angkat jalan pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Bersiap-siap KOR Pusat Paroki untuk mempersembahkan hidup berjanji. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Setelah pujian dari KOR Pusat Paroki, pujian dari PKK Tondok Iring dengan judul lagu Tempat yang Terindah. Jadi setelah pujian dari Pusat Paroki, dari PKK Tondok Iring dengan judul lagu Tempat yang Terindah. Saat indah berjumpa dengan Tuhan, Hati yang layu dan dahaga disegarkan oleh cintanya. jiwa dan raga dibarui dengan rahmat-Nya. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini, berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah
sedangkan puji bagi Tuhan. Tangan Tuhanku membimbingku sepenuhnya. Aku tak kenal cemas dan bimbang, berjalan di lembah yang gelap. Sebab Tuhanku setia menjaga langkah hidupku. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Bukit dan lembah berdandanan kasih Tuhan. Unggas udara berkicauan, melantungkan melodi indah. Padakan syukur bagi Pencipta Maha Kuasa. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Langit biru bertaburan sinar bintang. Awan gemawan halilintar, bergemuruh lewati musim. Agunglah Tuhan, agung karyanya maha indah. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur, dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati kidung duka dari KOR Pusat Paroki, dan selanjutnya disambung pujian dari PKK Tondok Iring dengan judul lagu Tempat yang Terindah. Setelah ini terakhir ujian trio, ditulis di sini trio setempat.
pujian dari trio. Trio setempat. Neong likang mati
Kita menyanyi pujian nomor 7, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkahnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, hormat pendeta Israel, kembali berikan kita di dalam penutup ibadah. Dia Sedang penghiburan, kita satu dalam doa mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, dari permulaan sampai penghabisan Tuhan telah memimpin dan menyertai kami semua. Biarlah kami semua sidang penghiburan yang ada pada malam ini bersama dengan PKK yang hadir, kami semua dikuatkan, dihiburkan dalam menghadapi duka yang sementara ada di tengah kami. Biarlah kami semua sebentar pulang ke tempat kami masing-masing dengan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Sebab itu sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah kasih dan rahmat dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang datangnya dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sejak sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia menjemput kita para saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saya kembali. Demikianlah ibadah penghiburan yang dirangkaikan perkunjungan PKK saat sore malam hari ini. Tuhan memberkati setiap ketenangan kita sekalian, dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya mototo karena apa yang bampak katana tu mapentalun na di pagao lang tayo nite situang perkunjungan PKK na tonton banget di kuat kurus semangat yo na karapasanta siya kasanginanta soranasang lang ibadah gitu. Si Taruna mentengka kilan tonoran si Taruna mohon maaf ina din mo po tengkay karena secara isamari yang mo tu ungkapan belasungkawa yo maindo PKK
kasanginan na indo PKK yan na parampo pengurus PKK Kelurahan Leon Pondok Kiri kaya mangka yung itu aparenta ketemu ungkapan hati siya mau informasi yung itu aparenta lan itu lan parampo Pak Lurah Kelurahan Leon Pondok Kiri na lako kalena kini sorong itu Saling jomai kamatian upah semangat buat diberikan ini ketua salam abong ilaku kita masalah nasam salam sejahtera bagi kita semua semua alaku Bapak Pendeta Tumbangkan Parampuang di karena Puhamatua aku kita masalah nasang labiran kalako pun keluarga tu nalami kamasusan uku aku esumang adu kalako jemaat sarambu tumpan gitu ibadah dalam tebong ikotemo di selama jadi ikuat aku semangat aduh mau main lah parampo na timbawa dia main sama parenta apa dulu dia minta kukua jika tabihan rakyat na topang ini tobala anang patulak siya makalima na lako kayo kalanto na tondok lamba layo guna pangaleon lain din na Leon Tondok Kiring labutun na dyan may pira-pira inat siya kukwa may katabi dukan ala ko Bapak Pasto tulis si sulak ilan na lototebo itotemo siya lako pila-pila yung may tumaparenta tulis surat ilan na lobo ito temo siya lako kita masulanasan tulang polante bog ito temo kukwa tabe lako olota masulanasan teknik kepasangan yang lebih kupatalik orang mga banwa dari pila-pila lari sampaikan laku kita laku kita yang Kelurahan Leon Pondok Kiri nah abang besarna yang untuk masalah posyandu melihat posyandu la posyandu balita la posyandu lansia natin tama yate posyandu balita narito pertemuan tu dibawakan yang pertama kali niya narito pila-pila yang bermain puskesmas yang menjadi masalah sumber gizi narito pila-pila balita yang kita keluar Leon Pondok Kiri tu gizi kurang sehingga kita kurang gizi kurang nah dito dato at kegiatan tu dari pagaw ka masih kaitan te posyandu balita yang itu pembelian makanan tambahan nah yang itu di adakan tu pelatihan yung
Pustu kedua Kecamatan Makale Utara Nina. Naya telu kader-kader posyandu ko dilatih modina tu cara menyajikan makanan tambahan bagi anak-anak yang gizi kurang. Nah, lako kita masolanasang khususnya tu kita tuden dapat tu balitanta kupeta lako kita masolanasang ta tontong bay lako posyandu ke maposyandu ki sawayate jadwal posyandu ko sipisa setengah bulan. Nadempik itu teta lolembana kata. Namun to beta ada lako kita kumwa